Selamat datang di Oracle Kuno, para pencari hikmah, dalam perjalanan mendalam yang akan mengupas salah satu kisah paling epik dalam sejarah peradaban dan spiritualitas, kisah Zulaiha. Kita tidak akan hanya membahas godaan yang masyhur, melainkan menyelami inti dari transformasi jiwa, sebuah metamorfosis agung dari kubangan nafsu yang gelap menuju cahaya keimanan yang abadi. Inilah kisah pertaubatan sejati. Kisah di balik tirai yang jarang terungkap, yang membuktikan bahwa tidak ada dosa yang terlalu besar untuk diampuni, dan tidak ada hati yang terlalu keras untuk dilembutkan oleh sentuhan ilahi. Zulaiha, nama yang identik dengan kecantikan, kemewahan, dan kekuasaan. Ia adalah istri dari Olizes, bendahara agung Mesir, yang hidup pada masa Firaun. Bayangkan, sebuah kehidupan yang dikelilingi oleh segala bentuk kenikmatan dunia, istana yang megah, perhiasan yang tak terhitung, dan status sosial tertinggi. Namun, di tengah semua kemewahan itu, ada kekosongan yang tak terisi, sebuah hasrat yang terpendam, yang kemudian menemukan objeknya pada sosok pemuda yang baru datang ke istananya. Seorang budak yang kemudian dikenal sebagai Nabi, Yusuf, putra Yakub. Kehadiran Yusuf di istana Zulaiha adalah sebuah takdir yang diatur dengan sempurna. Yusuf bukanlah sembarang pemuda. Ia dianugerahi ketampanan yang luar biasa, separuh dari seluruh ketampanan yang ada di dunia. Dan yang lebih penting, ia dianugerahi cahaya kenabian yang memancarkan ketenangan dan kesucian. Kontras inilah yang menjadi pemicu drama besar. Di satu sisi, ada Zulaiha dengan segala nafsu keduniaannya. Dan di sisi lain, ada Yusuf dengan segala ketaatan dan ketakutannya kepada Allah. Kisah mereka bukanlah sekadar kisah cinta terlarang. Ia adalah pertarungan kosmik antara an-nafs al-amarah bisu, jiwa yang memerintahkan keburukan, dan an-nafs al-mutmainnah, jiwa yang tenang. Zulaiha mewakili manifestasi nafsu yang tak terkendali. Sebuah ujian bagi dirinya sendiri, dan sebuah ujian yang monumental bagi kesucian Yusuf. Rasa cinta yang seharusnya menjadi benih kebaikan di hati Zulaiha bermutasi menjadi obsesi yang menghancurkan. Sebuah kegilaan yang memuncak dalam sebuah adegan yang diabadikan dalam kitab suci. Puncak godaan dan kehendak Allah kita sampai pada titik kritis. Momen di mana Zulaiha, yang sudah tidak mampu lagi menahan gejolak hasratnya, merancang sebuah skenario di dalam kamar tertutup. Ia menutup semua pintu, menciptakan ruang isolasi yang sempurna, dan mengundang Yusuf untuk berbuat dosa. Ini adalah gambaran dari betapa nafsu, ketika telah menguasai diri, akan menciptakan dunianya sendiri yang terpisah dari realitas moral dan spiritual. Perhatikanlah detail psikologisnya. Zulaiha telah mengerahkan segala daya tarik fisiknya, kekuasaannya, dan jaminan kerahasiaan. Dalam pandangan mata manusia biasa, tidak ada jalan keluar bagi Yusuf. Namun, disinilah keajaiban iman bekerja. Ketika Zulaiha berkata, "Marilah ke sini," godaan itu mencapai puncaknya. Yusuf yang berada dalam posisi terlemah seorang budak di hadapan majikannya yang berkuasa memilih untuk berpegangan teguh pada tali Allah. Jawabannya menggetarkan, "Ma'azallah, aku berlindung kepada Allah. Sungguh, Tuanku telah memperlakukanku dengan baik." QS Yusuf 23. Kata ma'azallah adalah benteng pertahanan terkuat, sebuah deklarasi bahwa perlindungan dan ketaatan kepada Sang Pencipta jauh lebih utama daripada kenikmatan fana. Ternyata, ujian itu tidak hanya melibatkan mereka berdua. Ketika Yusuf berlari menuju pintu untuk melarikan diri, Zulaiha mengejarnya dan menarik gamis atau baju Yusuf dari belakang, yang menyebabkannya koyak. Momen robeknya pakaian ini adalah simbol yang dalam. Robeknya tabir dosa. Pakaian yang robek membuka aib Zulaiha dan menjadi bukti fisik atas tindakannya. Saat pintu terbuka, mereka berhadapan dengan Al-Aziz. Dengan cepat, Zulaiha mengubah perannya dari penggoda menjadi korban, melancarkan tuduhan keji bahwa Yusuflah yang mencoba melakukan kejahatan terhadap dirinya. Ini adalah strategi pertahanan diri yang paling kejam, membalikkan fakta dan mengorbankan orang yang tidak bersalah. Namun, Allah tidak pernah membiarkan kebatilan menang. Atas izinnya, muncullah seorang saksi dari keluarga Zulaiha, seorang bayi atau orang bijak yang memberikan kesaksian yang menentukan. Saksi itu berhujah dengan logika yang tak terbantahkan. Jika gamisnya koyak di bagian depan, maka Zulaiha berkata benar, dan Yusuf termasuk orang-orang yang dusta. Dan jika gamisnya koyak di bagian belakang, maka Zulaiha yang dusta, dan Yusuf termasuk orang-orang yang benar. QS Yusuf 26-27.
Ketika terbukti gamis Yusuf koyak di bagian belakang, kebenaran terungkap. Ini adalah kemenangan pertama bagi keteguhan iman Yusuf, dan kekalahan telak, meskipun terselubung, bagi nafsu Zulaikha. Meskipun kebenaran telah diketahui di kalangan istana, untuk menjaga nama baik Zulaikha, kasus ini diredam. Yusuf diminta untuk melupakan insiden tersebut, dan Zulaikha diminta untuk memohon ampun atas dosanya. Kisah ini tidak berhenti di dalam istana. Berita tentang hasrat Zulaikha terhadap budaknya menyebar luas di kalangan wanita bangsawan Mesir. Mereka mencibir Zulaikha, menganggapnya gila karena terobsesi pada seorang pemuda. Dalam sebuah manuver yang cerdas, Zulaikha mengundang para wanita bangsawan ini ke sebuah jamuan. Ia menyediakan buah-buahan dan pisau untuk mereka. Kemudian, ia memerintahkan Yusuf untuk keluar dan berjalan di hadapan mereka. Dampaknya luar biasa. Para wanita itu, yang semula mencibir, terpesona oleh ketampanan Yusuf, hingga tanpa sadar melukai tangan mereka sendiri dengan pisau. Teralihkan dari buah yang seharusnya mereka kupas. Mereka berseru, "Maha sempurna Allah, ini bukanlah manusia, ini hanyalah malaikat yang mulia." QS Yusuf 31. Aksi ini adalah upaya Zulaikha untuk membenarkan tindakannya, untuk menunjukkan bahwa obsesinya adalah reaksi yang wajar terhadap keindahan yang tidak tertandingi. Namun, justru pada saat itulah, ia melangkah lebih jauh. Ia mengancam bahwa jika Yusuf menolak keinginannya, ia akan dipenjarakan dan termasuk golongan orang-orang yang hina. Ancaman ini menjadi kenyataan. Yusuf, yang melihat penjara sebagai tempat yang lebih baik daripada terjerumus dalam dosa, berdoa, "Wahai Tuhanku, penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka kepadaku." QS Yusuf 33. Yusuf dipenjarakan, sementara Zulaikha, meskipun bebas secara fisik, mulai mengalami penjara yang lebih menyiksa, penjara batin dan sosial. Seiring berjalannya waktu, kekuasaan dan kekayaan Al-Aziz memudar, atau mungkin ia wafat. Zulaikha, yang tidak memiliki anak dan suami, mulai merasakan akibat dari perbuatannya. Kehidupannya yang gemerlap berbalik 180 derajat. Ia kehilangan status, kemewahan istana, dan yang paling menyakitkan bagi seorang wanita yang identik dengan kecantikan, ia kehilangan parasnya. Matanya menjadi buta, tubuhnya menjadi ringkih, dan ia hidup dalam kemiskinan yang hina di luar istana. Menunggu di jalan, inilah fase kritis kisah yang jarang terungkap. Zulaikha yang baru, yang miskin dan buta, bukan lagi wanita yang penuh nafsu. Kehancuran fisiknya adalah awal dari pembangunan spiritualnya. Ia telah melepaskan segalanya, kekayaan, kekuasaan, dan kecantikan, semua hal yang pernah ia gunakan untuk menggoda Yusuf. Pertaubatan Zulaikha dari cinta fana menuju cinta ilahi masa-masa keruntuhan ini adalah proses pertaubatan Zulaikha. Ia menyadari bahwa obsesinya kepada Yusuf adalah sebuah cinta yang keliru, sebuah hasrat yang terarah pada ciptaan, bukan pada pencipta. Ia menghabiskan hari-harinya di jalanan, menyebut-nyebut nama Allah dan memohon ampunan. Dia telah belajar sebuah pelajaran yang pahit. Keindahan fisik Yusuf adalah manifestasi dari keindahan Allah, dan cintanya seharusnya diarahkan kepada sumber keindahan itu sendiri. Zulaikha, yang dulunya berhias untuk memikat manusia, kini berhias dengan amal saleh untuk memikat rahmat ilahi. Ia tidak logi peduli pada dunia yang telah mengambil segalanya darinya. Fokus hidupnya berubah total, dari mengejar Yusuf sebagai budak, menjadi mengejar Allah sebagai hamba. Dalam kesendirian, ia mungkin terus merenungkan ucapan Yusuf di masa lalu. Mazalah, kalimat itu kini bergema di hatinya sendiri. Ia menyadari bahwa Yusuf adalah seorang nabi yang menjaga kehormatan Tuhannya. Keikhlasan Yusuf menjadi cermin yang memantulkan aib nafsu Zulaikha, yang pada akhirnya memicu keinginan tulus untuk membersihkan diri. Pertaubatannya adalah contoh sempurna dari tobat nasuha, tobat yang murni dan sungguh-sungguh. Penyesalan mendalam. Ia menyesali perbuatan masa lalunya dan mengakui kesalahannya secara terbuka. Meninggalkan keduniawian, ia melepaskan semua kenikmatan dan status yang pernah ia miliki. Fokus ibadah. Ia mencurahkan hidupnya untuk mengingat Allah, berzikir dan beribadah, harapan dan tawakal. Meskipun buta dan miskin, ia tidak pernah putus asa dari rahmat Allah. Tahun-tahun berlalu. Di luar istana, Zulaikha yang buta dan renta terus mengulang-ulang nama Yusuf, bukan sebagai objek nafsu, tetapi sebagai pengingat akan kesucian dan keteguhan iman yang ia idolakan. Ia telah berubah menjadi seorang mistikus, yang kini mencintai Allah karenanya, dan mencintai Yusuf karena ketaatannya kepada Allah.
pemulihan ilahi, dan pernikahan suci, waktu berputar, dan takdir Allah bekerja dengan misterius. Setelah bertahan-tahan di penjara, melalui serangkaian peristiwa, termasuk penafsiran mimpi raja, Yusuf akhirnya dibebaskan dan diangkat menjadi Menteri Keuangan Mesir. Ia menjadi penguasa yang adil dan bijaksana, yang kekuasaannya melampaui kekuasaan suaminya, Al-Aziz, di masa lalu. Suatu hari, ketika Nabi Yusuf sedang berkeliling, ia melewati jalan yang sama dengan Zulaiha. Zulaiha, yang buta, mengenali suara yang sangat ia rindukan, suara yang dulu pernah ia rayu. Zulaiha berkata, "Maha suci Allah, yang menjadikan para raja karena maksiat menjadi budak karena ketaatan." Sebuah riwayat, ini adalah pengakuan tertinggi. Ia mengakui bahwa kekuasaan fana telah hancur oleh dosa, sementara ketaatan telah memuliakan seorang budak menjadi raja. Nabi Yusuf, dengan hati yang penuh kasih dan pengampunan seorang nabi, bertanya kepadanya tentang keadaan dan kebutaannya. Zulaiha menjawab dengan kerendahan hati yang luar biasa, menjelaskan bahwa matanya telah buta karena terlalu banyak menangis meratapi perpisahannya dengan Yusuf. Namun ia kini telah melihat Yusuf dalam hati nurani. Dialog di antara mereka adalah puncak dari pertaubatan Zulaiha. Setelah membuktikan ketulusan tobatnya, Allah memberikan karunia terbesar. Nabi Yusuf menikahi Zulaiha. Namun, mukjizat tidak berhenti di situ. Atas izin Allah, Yusuf memohon agar Allah mengembalikan kecantikan dan keremajaan Zulaiha. Doa itu dikabulkan. Zulaiha yang dulunya tua, buta dan keriput, dikembalikan kepada keadaan yang jauh lebih cantik dan muda dari sebelumnya. Sebuah pemulihan total, fisik, spiritual, dan status. Pernikahan ini adalah hadiah dari Allah atas taubat yang sempurna, penyucian hasrat. Hasrat Zulaiha yang dulunya terlarang dan penuh nafsu, kini disucikan dan dilegitimasi melalui ikatan pernikahan yang sah di bawah naungan ridha ilahi. Puncak kemuliaan, Zulaiha yang dulunya adalah istri dari seorang menteri, kini menjadi istri dari seorang nabi, sekaligus penguasa Mesir. Kisah Zulaiha pasca pernikahan jarang diceritakan, tetapi riwayat menyebutkan bahwa ia menjadi istri yang sangat solehah, mengabdi sepenuhnya kepada Nabi Yusuf. Kisahnya menjadi legenda, bukan lagi karena godaannya, tetapi karena ketulusan pertaubatannya. Penutup, hikmah, dan kesempatan untuk berubah, inilah ringkasan dari kisah pertaubatan Zulaiha yang sesungguhnya. Ia adalah cerminan bagi kita semua. Hikmah 1. Pengampunan tanpa batas. Kisah Zulaiha mengajarkan bahwa sebesar apapun dosa dan kesalahan masa lalu, rahmat Allah jauh lebih besar dan luas. Zulaiha, yang hampir membuat seorang nabi tergelincir, diampuni dan bahkan dimuliakan. Ini adalah pesan harapan bagi setiap jiwa yang merasa telah terlalu jauh melangkah. Hikmah 2. Transformasi hati. Pertaubatan sejati menuntut perubahan radikal dari dalam. Zulaiha tidak hanya berucap tobat, tetapi ia rela melepaskan semua atribut keduniawiannya, kecantikan, harta, dan status demi mencari keridaannya. Hancur secara fisik, ia menemukan penyembuhan spiritual. Hikmah 3. Kebenaran versus kepalsuan. Kisah ini menunjukkan bahwa ujian terbesar seringkali datang dalam bentuk yang paling menggoda. Keteguhan Nabi Yusuf adalah model istiqomah, sementara perjalanan Zulaiha adalah model inabah, kembali kepada Tuhan. Kisah Zulaiha adalah bukti bahwa jalan dari nafsu menuju iman adalah jalan yang mungkin, meskipun terjal dan berliku. Kegagalan di masa lalu tidak mendefinisikan masa depan spiritual kita, tetapi bagaimana kita bangkit dari kegagalan itulah yang menentukan tempat kita di sisi Tuhan. Saudaraku, jika kisah Zulaiha, sang ratu yang jatuh dan bangkit kembali, telah menyentuh hatimu, maka inilah saatnya untuk bercermin. Pertama, renungkanlah, apakah ada Yusuf atau Zulaiha dalam hidup Anda? Apakah ada hasrat yang tak terkontrol yang mengarahkan Anda pada kehancuran? Atau adakah keteguhan iman yang Anda pertahankan mati-matian? Kedua, bertindaklah, jangan tunda pertaubatan Anda. Jika Zulaiha, setelah semua perbuatannya, bisa menjadi wanita yang dimuliakan dan kembali ke sisi seorang nabi, maka Anda juga memiliki kesempatan untuk memulai lembaran baru saat ini juga. Angkatlah tangan Anda, sebutlah namanya, dan mohon ampunan dengan tulus. Terakhir, bagikanlah, sebarkan kisah ini kepada orang-orang terdekat Anda. Mungkin ada seseorang di luar sana yang merasa putus asa dan membutuhkan kisah nyata tentang kekuatan ampunan Allah. Klik tombol like, tinggalkan komentar tentang pelajaran apa yang paling Anda dapatkan,
dari perjalanan Zulaiha. Dan subscribe channel ini, agar Anda tidak ketinggalan kajian-kajian mendalam lainnya, yang akan membimbing kita semua dari kegelapan menuju cahaya. Ingatlah, setiap detik adalah kesempatan untuk bertaubat. Raih kesempatan itu. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Wassalam.